Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggarita Wahyuningsih dengan NIM 5012727875. Di sini saya akan memaparkan diskusi sesi 2 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada sesi 2 ini terdapat 3 poin pertanyaan yang akan saya paparkan. Untuk poin yang pertama, berdasarkan bacaan materi pengayaan sesi 2.1 yang berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4, A Literature Review, berikut 5 hal penting yang dibahas penulis. Yang pertama, tantangan revolusi industri 4 terhadap karakter bangsa. Kemajuan teknologi digital membawa dampak positif sekaligus negatif. Salah satunya ialah menurunnya interaksi sosial langsung yang berisiko melemahkan toleransi, solidaritas, dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, urgensi pendidikan multikultural sejak dini. Pendidikan berbasis multikultural penting ditanamkan di sekolah dan keluarga untuk mencegah diskriminasi, radikalisme, serta konflik sosial yang bersumber dari keragaman budaya, etnis, agama, dan ras. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman diri, mengenalkan budaya dan etnis lain, mengurangi diskriminasi, serta membekali peserta didik dengan keterampilan dasar sekaligus kesadaran sosial sebagai warga lokal, nasional, dan global. Keempat, integrasi nilai karakter dan identitas nasional. Penulis menekankan pentingnya penanaman nilai kehidupan seperti religiusitas, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, cinta tanah air, serta kepedulian sosial dan lingkungan. Nilai-nilai ini menjadi pondasi pembentukan karakter dan identitas nasional bangsa Indonesia. Yang kelima, peran sekolah dan kurikulum berbasis kearifan lokal. Pendidikan multikultural harus diimplementasikan melalui kurikulum, pembelajaran, dan budaya sekolah. Strategi yang disarankan antara lain membangun sikap inklusif, menghargai perbedaan bahasa, sensitif gender, menumbuhkan empati serta ketidakadilan, serta mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran. Kemudian untuk pengalaman di sekolah yang pernah saya lakukan, di sekolah tempat saya mengajar, praktik pendidikan multikultural sudah tampak dalam beberapa kegiatan sederhana. Misalnya, kerja kelompok dengan siswa dari latar belakang beragam, serta kebiasaan saling menghargai bahasa daerah masing-masing. Saat merancang pembelajaran, saya sering memberi contoh bacaan atau cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia agar siswa mengenal kekayaan budaya bangsa. Hal ini membantu mereka belajar menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Langkah konkret yang saya ambil untuk menciptakan lingkungan multikultural antara lain: 1. Menyusun aturan kelas inklusif bersama siswa agar semua merasa dihargai tanpa melihat suku, agama, atau kemampuan. 2. Mengintegrasikan materi lintas budaya dalam pelajaran. Misalnya, memasukkan lagu daerah, permainan tradisional, atau kisah tokoh bangsa dari berbagai latar belakang. 3. Menggunakan metode kolaboratif yang mendorong siswa bekerja sama dalam kelompok heterogen, sehingga belajar menghormati perbedaan. 4. Membiasakan dialog terbuka di kelas ketika ada perbedaan pendapat untuk melatih empati, toleransi, dan komunikasi yang sehat. 5. Mengajak orang tua dan masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah berbasis budaya seperti pameran budaya atau kelas inspirasi. Untuk poin yang ketiga, yaitu beberapa hal yang dapat dipelajari dari video New Boys antara lain. Yang pertama, video tersebut menunjukkan bahwa siswa baru dengan latar belakang
berbeda sering merasa asing dan canggung ketika masuk di lingkungan baru. Kedua, perbedaan budaya atau asal-usul dapat memunculkan ejekan dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman sebaya. Ketiga, melalui interaksi sehari-hari, anak-anak belajar memahami dan akhirnya menerima keberagaman. Keempat, pendidikan multikultural mengajarkan pentingnya empati, toleransi, dan saling menghargai di antara siswa. Kelima, guru memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kelas yang aman, inklusif, dan mendukung semua siswa tanpa diskriminasi. Demikianlah paparan diskusi sesi 2 dari saya. Ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.